Hai, assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas ya. Ini video mungkin pertama saya. Biar gak gabut aja gitu ya. Membahas tentang kehendak bebas ya. Biar sharing aja gitu ya, teman-teman boleh kita berdiskusi kalau ada yang perlu didiskusikan. Nah, apa sih kehendak bebas itu gitu ya? Jadi eh, definisi atau free will ya teman-teman, kehendak bebas kalau kita dilihat dari berbagai sudut pandang itu bermacam-macam definisi ya. Katakanlah karena saya seorang muslim contohnya, saya akan lihat gitu ya, sudut pandang free will atau kehendak bebas dari segi Islam versi saya gitu ya, karena ini pemahaman yang kan subjektif gitu ya, saya punya pendapat tersendiri tentang hal ini. Jadi Allah gitu ya menciptakan makhluk ini, manusia itu sangat luar biasa gitu ya, karena satu-satunya makhluk yang bisa menentukan nasibnya gitu. Beda ya kalau dengan malaikat yang udah dijaz gitu ya, jadi makhluk yang sangat baik. Begitupun dengan negasinya yaitu iblis ya, atau satan atau devil ya, itu udah dijaz gitu ya, itu kan udah permanen gitu. Gak mungkin setan tobat, sampai kiamat setan tetap akan berada di wilayah antagonis ya, atau jahat lah istilahnya. Nah dari sini ada hal yang unik gitulah, manusia itu bisa memilih dua wilayah ini gitu ya, antara yang condong ke malaikat atau kebaikan, atau yang ke setan atau kejahatan gitu ya. Nah itu, jadi ketika kita hidup di dunia ini penuh dengan pilihan-pilihan itu gitu ya, karena Tuhan menyediakan jalannya itu ya. Kalau saya lupa lagi tuh, kalau nggak salah dari wasyari minallah gitu ya, baik dan buruk itu kan datangnya di Allah. Maksudnya kita bisa memilih jalan gitu ya, mau takwa mau yang tidak takwa gitu contohnya, atau lah katakanlah ya negasinya gitu ya, jadi ketaatan. Nah cuma yang harus digarisbawahi di sini ya Allah, bahwa Tuhan juga menyediakan konsekuensi gitu ya. Contoh, ketika kita memilih jalan zina, maka ada konsekuensinya mungkin ya di belakang itu, cepat atau lambat itu bakal berefek pada kehidupan Anda gitu. Pun begitu ketika Anda menjalani pilihan yang namanya nikah, maka sama gitu aja, ada konsekuensinya. Nah, cuma Tuhan mengasih kita semacam clue atau petunjuk bahwa kalau kita pengen hidup lebih damai, tenang, bermartabat ya, pilihlah jalan nikah gitu, dan menghindari jalan Cina, jadi kayak gitu ya. Jadi itu mungkin menurut saya kehendak bebas kalau dilihat dari sudut pandang saya sebagai muslim ya, versi saya. Ini bukan pernyataan global gitu, ini hanya pandangan subjektif saya. Jadi teman-teman, karena teman-teman hidup ini cuma satu kali di dunia ini, jadi ya totalitas aja gitu. Silakan teman-teman berperanlah sebaik mungkin di dunia ini dengan pilihan teman-teman. Ingat konsekuensi pasti akan ada setelah teman-teman memilih jalan itu gitu. Apakah mau jalan lurus kah, mau ke kiri kah, mau ke kanan kah, Tuhan kasih kita kebebasan. Cuma Tuhan ingat, dia memberikan juga yang namanya konsekuensi, atau secara bahasa agamanya ada surga dan neraka ya. Nah kalau di Islam sendiri menurut saya itu ya, jadi gini, jangankan di akhirat nanti gitu, di dunia juga kita udah dapat konsekuensinya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika saya memilih jalan nikah, mungkin ada plus minusnya di sana ya, tapi plusnya lebih banyak daripada minusnya ya. Tapi gitu pun kalau saya gitu ya, ini jalur zina itu kan konsekuensinya jelas di dunia kayak gimana gitu, secara sosial jelas itu salah, secara ekonomi kita gak siap gitu ya, secara kebudayaan jelas itu bertentangan dan budaya dan sebagainya gitu. Nah itu mungkin dari korelasi dari free will atau kehendak bebas kalau dilihat dari sudut pandang saya.
atau sebagai muslim gitu ya, seperti itu. Jelas kita manusia selalu ada yang namanya konsekuensi gitu ya, terlepas teman-teman yang percaya adanya dunia setelah mati atau yang tidak ya, jelas konsekuensi itu ada, dan itu hukum logis atau hukum alam. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semangat, tetaplah hidup.